Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru kreatif dimanapun berada, perkenalkan nama saya Muhammad Mansur, sering disapa Kak Mansur, pengelola dan guru RA Darussalam Pangandaran. Sahabat-sahabat guru dimanapun berada, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah karya saya yang bernama Labbook. Nah, Labbook ini temanya adalah tema binatang. Ini binatang apa? Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adik. Nah, ini gajah. Jelem, jelem. Ada ular. Ada juga kucing. Meow, meow. Nah, tapi hari ini kita akan membahas lebih mendetail tentang binatang darat dengan sub-sub tema kambing. Nah, ini gambar kambingnya. Mbek, mbek. Nah, sahabat-sahabat guru, sebelum kita mempresentasikan apa hasilnya atau apa dalamnya, pasti teman-teman guru semuanya penasaran kan? Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kocak yang telah memberikan kegiatan positif dalam lomba pembuatan Labbook untuk guru-guru Indonesia. Baiklah sahabat-sahabat guru dimanapun berada, kita akan lihat hasilnya. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Nah, begini hasil Labbooknya. Kita akan lihat lagi. Oke, ini ada gambar apa? Sahabat-sahabat guru sekalian, ada kambing. Nah, sahabat-sahabat guru dimanapun berada, saya ingin mempresentasikan bagaimana atau apa isi dari Labbook ini, apa yang bisa kita nanti sampaikan kepada anak-anak ya. Baik, kita mulai dari sini. Tema kita, sub tema kita adalah binatang, yaitu kambing. Nah, kita mulai dari tentangku, yaitu tentang kambing ya. Ya, di sini kita akan membahas apa dan bagaimana kambing itu, mengenal lebih dekat tentang kambing. Nah, ini di sini kita sebutkan kambing itu seperti apa, bagian tubuhnya, bagaimana makanan kambing itu apa, dan tempatnya kambing itu tinggalnya di mana. Nah, ini kita sampaikan kepada anak-anak. Berikutnya lanjut di jenis-jenis kambing. Nah, di sini kita sampaikan kepada anak-anak nanti apa saja jenis-jenis kambing. Ada kambing kacang, kambing etawa, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ding 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 ding. Nah, sampai sini. Ini adalah kita membahas tentang manfaat kambing. Apa saja sih manfaat kambing? Ternyata salah membukanya ke sini. Nah, dari daging, wah itu luar biasa. Jadi sumber makanan, jadi sate, jadi tongseng, jadi macam-macam lah pokoknya. Itu nanti teman-teman bisa makan dan rasanya pasti enak. Ada juga tidak hanya dagingnya yang jadi sumber makanan, ternyata kotorannya juga bisa menjadi bukan sumber makanan, tapi menjadi pupuk kandang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pupuk, untuk menyuburkan tanaman. Kemudian bulunya juga bermanfaat untuk beduk. Beduknya kita pukul, dung 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 dung. Nah, itu jadi suara beduk. Kemudian jadi alat rebana dan sebagainya. Kemudian tanduknya juga bisa bermanfaat ternyata menjadi hiasan dinding. Nah, ini tentang manfaat dari kambing. Nah, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat guru, kita lanjut berikutnya, yaitu di bagaimana cara kambing berkembang biak. Nah, penasaran? Kita akan lihat kambing berkembang biak. Nah, kita di sini kita bisa jelaskan ke anak-anak bagaimana atau proses kambing berkembang biak, mulai dari masa perkawinan, kemudian masa kehamilan, kemudian masa kelahiran, brocol, dan juga masa menyusui. Nah, ini kita jelaskan ke anak-anak. Kemudian kita juga bisa menjelaskan bagaimana supaya kambing itu bisa sehat dan berkembang biak dengan baik. Nah, di sini kita jelaskan kandangnya harus bersih, kemudian harus dikasih makan dan sebagainya, kita jelaskan di sini. Berikutnya lanjut. Nah, kita setelah selesai mengulas tentang kambing, berikutnya kita akan mengulas tentang 6 aspek perkembangan anak usia dini. Mulai dari yang pertama, kita coba mulai dari yang mana dulu ya? Nah, yang ini dulu aja, aspek agama dan moral. Nah, di sini kita membahas tentang apa itu
kurban. Nah, ini ada kaitannya dengan kurban. Kita sampaikan ke anak-anak, apa sih kurban itu? Apa sih manfaatnya? Hewan apa saja yang bisa dikurbankan dan bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban? Ini kita sampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak mempunyai keinginan untuk berkorban, memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, kemudian lanjut berikutnya yaitu tentang aspek bahasa. Nah, di aspek bahasa ini kita mengajak anak-anak untuk bernyanyi, bercerita dan juga mendengarkan cerita dalam rangka membangun literasi. Nah, ini contohnya nyanyinya, mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di pohon warung, nah, dan seterusnya. Kemudian kita lihat cerita. Nah, kita akan coba bercerita. Nah, ini ceritanya begini adik-adik. Hari itu hari Minggu, Amir bangun dari tidurnya. Walaupun hari Minggu, Amir tetap bangun pagi dan tidak lupa berdoa dan sholat subuh. Nah, kita lanjut lagi. Amir adalah anak yang rajin. Di hari Minggunya, di hari liburnya, Amir rajin membantu orang tuanya menggembala kambing. Nah, kita lihat lagi. Ibu, aku berangkat dulu ya. Amir berpamitan sama ibunya. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Kemudian Amir berangkat menggembala kambing. Tak lupa ia selalu membawa buku bacaan. Nah, ternyata adik-adik, si Amir ini senang baca buku sambil menggembala kambing. Dia sambil baca buku. Nah, kambing-kambingnya lahap memakan rumput. Memakan rumput. Kemudian sambil mengucapkan, bagaimana suara kambing? Me, me. Nah, ternyata sambil kambing-kambingnya makan rumput, si Amir ini dia membaca buku adik-adik sekalian. Nah, Amir bangga bisa membantu orang tuanya di hari liburnya dengan menggembala kambing dan juga dia sambil bisa membaca buku cerita. Nah, ini contoh ceritanya nanti bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman guru. Baik, kita lanjut sisi sebelah sini. Nah, masih semangat sahabat-sahabat guru? Kita lihat apa isinya. Penasaran? 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 Oke, kita lihat. Sekarang kita lihat di sini aspek seni. Nah, di sini ada banyak sekali tantangan-tantangan yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Nah, ini tantangannya bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini dari mulai memperagakan kambing berjalan, kemudian kambing sedang tidur dan sebagainya. Kemudian terakhir tantangan keempat, ini kita minta anak-anak mewarnai. Kita lihat. Nah, ini anak-anak tinggal mewarnai. Nah, contohnya seperti itu. Lanjut aspek fisik motorik. Nah, aspek fisik motorik ini melatih anak-anak untuk berlatih motorik fisik, motorik kasar, motorik halusnya. Di sini kita akan mencoba melatih anak-anak untuk menyusun puzzle. Puzzle tentang, nah kita lihat. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kita susun. Nanti kita susun menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini contoh puzzle-nya. Ini melatih problem solving anak, kemampuan memecahkan masalah, juga melatih kecepatan. Nanti bisa juga kita tandingkan dan sebagainya. Nah, berikutnya lanjut di aspek kognitif. Nah, ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyampaikan ke anak-anak tentang materi-materi yang berkenaan dengan kognitif, mulai dari membaca, menulis dan berhitung. Nah, di sini kita ajari membaca, menulis dan juga berhitung. Nah, baik. Ini saya kira teman-teman semuanya, sahabat-sahabat guru. Nah, ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Nah, kita lihat apakah semuanya sudah? Ternyata ada satu yang belum. Nah, aspek sosial emosional. Nah, kita lihat di sini. Apakah isinya kira-kira? Asiknya mewawancarai peternak. Nah, ini tantangan bagi anak-anak kita, murid-murid kita untuk mewawancarai. Jadi ini menantang bagi anak-anak bagaimana anak bisa mencari peternak yang ada di dekat rumahnya dan mau bertanya. Nah, di sini sudah kita persiapkan pertanyaannya seperti apa dan nanti di akhir juga kita tanyakan hasilnya bagaimana. Apa yang juga dirasakan oleh anak-anak setelah melakukan wawancara kepada para peternak. Itulah aspek sosial emosional.
Baik, saya kira itu sahabat-sahabat guru dimanapun berada. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa menginspirasi guru-guru semuanya. Dan harapannya, mari terus berkarya dari rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kocak. Sampai jumpa di karya berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.